Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat. Nah, kita lihat dulu ya siapa yang tidak hadir. Nah, kok ini Ibu hitung cuma 29. Kita kan semuanya ada 30. Nah, oh iya. Mana nih Ananda Muhammad Tahir? Ada yang tahu? Sakit Bu, sakit. Bu Guru. Sakit Bu Guru. Wah, Tidak pernah kunjungi kah? ya Allah, kita doain ya. Semoga Ananda Muhammad cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti kita ini yang sekarang sedang belajar di sekolah. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, kita doa dulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Mana Ananda Biasanya Gofur? Pak Wali, Bu. Ananda Gofur bisa pimpin doa? Izin tadi Bu, buang air kecil. Oh iya, izin. Suka minum kali, akhirnya suka kencing-kencing ya. Ya, ayo yang lain yang berani. Saya Bu. Ya, oke. Mantap anaknya. Nama Pewali silakan nak. Doa pimpin. Ya, Belajarnya baiklah pimpin. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa ya. Ibu, ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-6 atau pelajaran terakhir semester 1, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di pelajaran kali ini Ibu ambil subtema yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Dan kedua, mampu menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum Ibu masuk, Ibu nanya dulu, ada berapa sih Nabi yang perlu diketahui? Ayo, siapa yang bisa? 25 Bu. 5. Ada 25 Bu Guru. Ada 25. Ya, pintar. Nah, ada 25 Nabi. Ada yang sebutkan 25 Nabi itu siapa saja sih? Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama Nabi Adam Bu Guru. Dan Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ibrahim, Ismail. Lupa, banyak sekali. Lagunya lupa. Nah, pintar. Yang nyanyi itu siapa tadi? Johana dulu. Ibu Johana, Ibu Samsiar. Anda Samsiar. Nah, kita ya udah, Ibu ulang lagi ya untuk lengkap dan teratur nama-nama nabi. Nah, nama-nama nabi itu ada 25 nabi. Nah, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Kedua, Nabi Idris.
ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Soleh, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kedelapan Nabi Ismail, kesembilan Nabi Ishak, kesepuluh Nabi Yakub, kesebelas Nabi Yusuf, kedua-belas Nabi Ayub, ke-13 Nabi Syuaib, ke-14 Nabi Musa, ke-15 Nabi Harun, ke-16 Nabi Zulkifli, ke-17 Nabi Daud, ke-18 Nabi Sulaiman, ke-19 Nabi Ilyas, ke-20 Nabi Ilyasa, ke-21 Nabi Yunus, ke-22 Nabi Zakaria, ke-23 Nabi Yahya, ke-24 Nabi Isa, dan terakhir ke-25 adalah Nabi Muhammad. siapa? Nabi Muhammad alaihi salam. Nah, itulah 25 nabi yang perlu kita ketahui. Ayo, kalau yang mendengar ini dan fokus, Ibu nanya, nabi yang sekarang kita pelajari ada di urutan yang keberapa? Sebelas, Guru. 12, Bu. Yang ke-11, Bu. Ya, pintar. Yang menjawab Ibu kasih nanti nilai yang bagus. Iya, dia berada di urutan ke-11. Nah, setelah anak-anakku tahu bahwa Nabi Yusuf itu ada di urutan ke-11, Ibu nanya dulu, ada tidak yang tahu tentang siapa sih sebenarnya itu Nabi Yusuf? Ada? Nah, kalau memang nggak ada yang tahu, Ibu akan ceritakan sesuai tema kita tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dengar baik-baik ya, tapi di pembelajaran kali ini Ibu akan menceritakan cuma poin-poinnya aja. Karena di depan kalian sudah Ibu bagikan buku paket. Ya, kalau kalian baca itu kan cerita Nabi Yusuf di halaman 75, itu kan panjang. Nah, giliran kalian nanti untuk mengambil kesimpulan atau menceritakan tentang Nabi Yusuf. Itu nanti ada tugasnya ya, tugas kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke kisah keteladanan Nabi Yusuf, Ibu akan membagi kelompok dulu. Oke? Nah, di kelompok ini Ibu akan memberikan kepada kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Terserah anggotanya kalian mau pilih. Terserah kalian. Yang penting kelompok ini kalian sudah bagi karena kita sekarang sudah siswa kita ini ada 30. Kalian bagi aja ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Sudah dibagi kelompoknya? Saya nggak dapat bagian, Bu. Nggak dapat kelompok. Sama saya sama Ibu aja ya. Gopur nakal, nggak ada yang mau sama kelompok sama Gopur, Bu. Saya sama siapa, Bu? Aku sama Ibu aja. Aku sama Ibu aja. Saya sama siapa, Bu? Nah, anak-anakku yang saya sayangi, karena kita belajar ini, ya, kebanyakan ke kalian, Ibu minta kalian berkreasi. Silakan kalian pilih kelompok yang mana, ya, anggota yang mana kalian pilih. Tetapi ingat, di pelajaran ini jangan yang pintar-pintar semuanya, yang tidak tahu semuanya harus digabung supaya ada kolaborasi di dalam kelompok itu. Contohnya ya, ketuanya, Mapewali. Nah, silakan pilih anggotanya. Jangan di anggota perempuan semua. Kasihan dong, sendiri. Wah, aku senang sekali jadi ketua. Nah, silakan nak. Ambil di anggotanya itu ada beberapa, dibagi. Jangan yang pintar-pintar semua.
jangan perempuan semua, ada yang laki-laki supaya kalian bisa kerjasama. Kenapa? Karena kelompok itu tidak semuanya ada yang bisa, ada yang tidak bisa dan ada yang bisa. Jadi nanti di kelompok itu bisa kolaborasi, ada yang memberikan pendapat, ada yang menerima pendapat, atau artinya pendapat itu masing-masing bisa tercakup semuanya. Ada yang pintar, ada yang tidak pintar, jadi dikasih satu nanti pendapatnya. Paham? Paham, Bu. Bu. Nah, oke, Bu. Ibu tunggu ya. Kelompoknya kalau sudah terbentuk kelompoknya, baru kita lanjut ke kisah keteladanan Nabi Yusuf. Oke, Ya, sudah Bu. semuanya? Teman saya aja Bu nanti. Harusnya ada 5 kelompok kah, 3 kelompok kah, ada apa-apa. Nah ini kenapa Ibu tidak mau membagi, Ibu memberikan kalian kelulusan ini karena kita itu sekarang belajar memberikan cara kalian bagaimana sih kita kelompok itu bagaimana gitu. Bisa? Ya, Bu. Ya, bisa mencari kelompok sendiri, memasukkan anggota sendiri. Bisa Bu, kami Ya. sudah dapat kelompok. Oke, Bu. sudah? Sudah. Nah, iya, namanya anak soleh, anak yang pintar pasti, ya. Oke, semuanya kita akan masuk dengan pembelajaran tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, anak-anakku lihat itu ada gambar apa? Gambar Itu ada matahari. gambar apa? Gambar bulan, Bu. Nah, itu ada gambar bulan, ada gambar bintang, ada orang tua bersama anak kecil. Nah, itu adalah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini pernah bermimpi, ya. Ketika itu mimpinya melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya. Ayo, ada yang tahu apa pendapat ayahnya? Ada gambar di situ. Nggak tahu, Bu. Jangan dicerita-ceritakan katanya Bu Guru. Jangan diceritakan. Nah, Yusuf ini bermimpi, tapi mimpinya ini diceritakan kepada ayahnya. Dan ayahnya mengatakan kalau cerita dari mimpi Nabi Yusuf ini nggak perlu diceritakan ke saudara-saudaranya. Karena ayahnya takut kalau saudaranya itu akan berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Nah, Kan Bu, ya. Nabi Yusuf kan ganteng Bu kan? Nah, betul. Nabi Yusuf itu anaknya ganteng. Ibu teringat waktu PPG, Ibu punya dosen yang ganteng. Insya Allah kalau namanya Ibu tidak lupa, namanya Muhammad Iwan Abdi. Nah, beliau itu orangnya Ganteng ganteng, mana sama saya, Bu? baik. Ya. Ganteng mana sama saya? Nah, alhamdulillah kebetulan Ibu melihat secara fisik ini yang ganteng itu memang Pak Muhammad Iwan Abdi. Ini Ganteng itu saya loh, Bu. kalau dilihat. Ganteng saya kok. Nah, Mapawali itu ganteng juga, namanya laki-laki kan ganteng. Gantengnya sedikit. Gantengnya sedikit, Pak Iwannya banyak. Itu. Nah, itulah kisah tentang Nabi Yusuf karena dia ganteng. Itu susahnya kalau kita ganteng itu kadang orang sirik gitu. Nah, inilah yang terjadi di cerita Nabi Yusuf. Karena mempunyai saudara yang sirik dengan Yusuf gitu. Wah, Padahal aku harusnya kita termasuk tidak boleh ganteng. begitu. Ya, Sirik itu apa sih, Bu? berapa? Berapa, Nak? Sirik itu apa sih? Nah, salah. Kalau usah Sirik. didengarkan tuh Bu. Gopur tuh Bu, nakal itu. Kenapa? Bukan sirik. Kalau usah didengarkan itu Gopur ngomong itu. Kalau sirik itu yang sangat. Maksudnya di sini itu ya tidak suka dengan Yusuf. Akhirnya dia mempunyai
pikiran-pikiran sifat yang tidak bagus, karena Yusuf itu orangnya yang senang, yang ayahnya itu senang dengan Yusuf karena baik gitu. Saudaranya nggak suka kalau Yusuf itu terlalu disayang sama orang tuanya. Nah, Ibu tadi bilang syirik ya? Iya, Bu. Oh ya, oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke selanjutnya. Nah, karena Nabi Yusuf itu dibenci sama saudaranya, makanya Nabi Yusuf itu rencana saudaranya ingin membuang Nabi Yusuf. Dia ingin melenyapkan Nabi Yusuf. Bagaimana cara melenyapkan Nabi Yusuf? Mereka berunding untuk membuat sesuatu agar Nabi Yusuf ibaratnya sudah tidak ada di dunia. Nah, mereka berunding. Akhirnya suatu ketika Nabi Yusuf itu diajak sama saudara-saudaranya untuk bermain. Nah, di mana di tempat bermainnya, nah yang ada sumurnya, ada yang lihat ini gambar apa? Sumur. Nah, ini gambar sumur. Membuangnya di sumur, tapi sebelum dibuang, Yusuf ini dibuka dulu bajunya, ya, agar dengan tujuan bajunya itu sebagai barang bukti nanti ke ayahnya dengan dilumuri darah binatang buas. Nah, ketika Nabi Yusuf itu dibuang, suatu saat ada musafir yang lewat, diambillah Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa di kerajaan, dan di kerajaan Nabi Yusuf diberi pekerjaan dengan menjabat sebuah bendahara. Gitu. Nah, Nabi Yusuf itu disayang. Sehingga pada saat itu Nabi Yusuf kedatangan tamu. Tamu itu sebenarnya Nabi Yusuf sudah tahu yang datang itu adalah saudaranya yang saat itu membuangnya di sumur. Tapi saudara-saudaranya itu nggak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Tahu tidak apa yang membuat saudara-saudaranya datang di kerajaan? Ayo lihat gambar. Mau minta makan, Guru. Nah, Mau menukar gandum, Bu Guru. Nah, dia menukar gandum. Nah, itu dia menukar gandum. Ya, pintar. Nah, setelah di kerajaan, semua saudaranya menukar gandum, sudah akhirnya ya dia tahu, Nabi Yusuf itu tahu kalau itu adalah saudaranya. Ya, tetapi ketika Nabi Yusuf itu tahu kalau itu saudaranya, apa yang terjadi? Apakah Nabi Yusuf itu membenci saudaranya atau bagaimana? Siapa yang tahu? Tidak, Bu Guru. Nah, Tidak penting. Nabi Yusuf itu tidak pernah mempunyai sifat rasa dendam. Nabi Yusuf itu suka memaafkan. Nah, ketika dia memaafkan, dia menyuruh saudara-saudaranya untuk memanggil ayahnya. Nah, lihat gambarnya. Itu gambar saat ayahnya datang. Nah, betapa gembiranya Nabi Yakub ketemu dengan Nabi Yusuf. Nah, lihat gambar berikutnya. Ada gambar seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Ibu nanya, yang laki-laki itu siapa ya? Nabi Yusuf. Bu Guru. Nah, Ibu ceritakan. oke. Nah, Ibu ceritakan, oke, pintar. Yang laki-laki ini gambarnya Nabi Yusuf. Dia bersama dengan Siti Sulaika. Siapa sih dia? Dia itu adalah istri dari Kifir, kerajaan di mana tempat Nabi Yusuf tinggal. Nah, kita ketahui kalau Nabi Yusuf itu orangnya mempunyai iman yang kuat, tidak pernah cepat tergoda dengan seseorang. Ya, beda. Ada kan orang yang suka lihat perempuan cantik, wow, ya kan? Itu ada yang tidak di sini? Kalau lihat perempuan cantik, nah, Itu Gopur itu Bu, suka tuh Bu. nah, kalau Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf ini tidak pernah tergoda dengan wanita lain. Bukan, maksudnya tergoda itu istilahnya dia mempunyai iman kuat, tidak mau tergoda hal-hal yang tidak bagus. Nah, contohnya istri dari Kifir. Kifir ini istri dari kerajaan ini, namanya Siti Sulaika, yang suka menggoda dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Namanya siapa, Bu? Kemana Ibu? Yang perempuan. Namanya siapa? Yang perempuan. Bukan Samsiar, Kak, Bu? Nah, bukan anak Samsiar. Ini namanya Siti Sulaika, lebih cantik dari Ananda Samsiar. Iya. Kalau yang laki-laki ini namanya Yusuf. Ini adalah Nabi Yusuf. Nah, ini kurang lebih dengan nama dosen Ibu yang waktu PPG itu. Namanya Pak Muhammad Iwan Abdi. Itu mirip kurang lebih, beda-beda tipis gitu. Nah, oke. Sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Paham Bu. Paham, Bu. Sampai di sini kalian sudah paham? Paham Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Tadi gitu kalau ada kata-kata sirik itu keseleo mulatnya Ibu, karena di sini tidak ada sirik-sirik itu menyebutkan. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa Bu. Intinya ya, nggak, namanya juga Ibu kan manusia biasa, guru kan, guru juga manusia biasa. Ya, jadi mohon dimaafkan tidak ada, seharusnya tidak ada yang itu. Ya, oke. Sekarang karena kalian sudah paham, sudah di depan kalian sudah ada buku paket. Nah, kita sudah membentuk tadi awal dari pembelajaran kerja kelompok. Tugas kerja kelompok kalian adalah 1, amati gambar di bawah ini. 2, tuliskan apa saja sikap terpuji yang dapat dicontoh dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. 3, tuliskan pendapat kelompokmu tentang gambar di bawah ini. 4, tunjukkan gambar Nabi Yusuf yang mana gambar Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, atau lihat di situ ini ketutup ya. Oke. Ayo, kelompoknya mana? Nah, kelompoknya ini harus Saya sama mana Mak Wali, kelompoknya? Bu. Kelompok 1 Mak Pewali. Ya, gambar 1 itu, Bu. Ayo. Saudaranya Yusuf membuangnya ke sumur, Ibu. Ya. Saudaranya membuangnya ke Sumur. ke sumur. Nah, 2, apa saja sikap terpuji yang dapat dicontoh? Memaafkan saudaranya, Bu. Nah, pintar memang kelompok 1 ini. Tidak dendam Bu, Yusuf itu. Ya. Nomor 3, apa lagi? Gambar yang mana Bu Guru? Nggak kelihatan, Cuma kelihatan Bu. Diklik, Bu. di bawah, Bu Guru, Yang gambarnya, Bu. Gambarnya Bu Guru. Nah, gitu, Bu. Nah, itu Bu Guru. Itu Bu Guru. Aduh, Bu Guru. Gambar 3 itu. Bu Guru itu tawaduk loh, Bu Guru. Bu Guru tawaduk. Batu.
Oke, sudah lihat? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu Nah. Guru. Yang keempat, mana gambar yang memaafkan saudara-saudaranya? Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya di gambar kemana? Bertiga, Yang Bu bawah, Guru. Bu. Tiga, Bu. Tiga, Bu. Iya, di gambar ketiga berarti semua anak-anakku fokus ke pelajaran saat Ibu menjelaskan. Iya, tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. sholat. Rajin ngaji. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Ngaji. Hormati. Hormati. La ilaha illallah. Mati. Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Kafir. No. Setan. Setan. Nah, pintar. Berarti kalau setan itu dijauhkan. Nah, kenapa? Supaya kalian tidak tidur itu ya. Nah, kita selingilah supaya kalian tidak tidur. Soalnya ini sudah jam istirahat kedua. Biasanya anak-anak kalau sudah jam istirahat kedua, istirahat pertama kan sudah makan. Nah, Ngantuk, jadi Bu, agak-agak lapar. entar dulu Lapar, sayang. Bu. Dari pagi belum makan ini, Bu. Belum istirahat ini, Ini Bu. sebentar lagi pelajaran kita selesai. Nah, kita semuanya sudah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf terkelompok. Ya, sekarang kita sama-sama menyimpulkan apa kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, di sini tidak ada namanya saya. Pakai nama, bukan saya semua. Gopur, Bu. Gopur. Oh, Gofur. Ya, nah. Ya, oke. Ananda Gofur. Ya. Silakan, Nah. Baik, Bu Guru. Mana tadi Bu Guru? Oh, hilang Bu Guru tulisannya. Baik. Ya. Kisah Ya. Nabi Yusuf itu yang pertama, Nabi yang tidak sombong, terus tidak mendendam, Ya. suka memaafkan, terus menjaga hawa nafsunya. Kemudian beliau juga sabar dalam menjalani ujian, terus selalu bersikap waspada dan hati-hati, Bu Guru. Nah, pintar. Memang kota kelas kelompok 2 mantap. Ya, dia bisa menyimpulkan dan kesimpulan memang sebenarnya dari kisah Nabi Yusuf yaitu pertama, beliau tidak sombong sekalipun dia ganteng. Ada tidak yang ganteng ini yang sombong? Ada? Gopur, Bu. Ya, kalau kita ganteng, jangan kegantengan kita Amin, Bu. sombong. Amin, Bu. Nah, mentang-mentang ganteng, semua yang jelek-jelek dibuang. Oke? Nah, kedua, tidak dendam. Dendam itu tidak bagus. Tidak ada manfaatnya. Ada yang dendam mulai dari sekolah sampai tua. Tidak ada gunanya. Kita di Islam itu dilarang saling dendam. Kita saling memaafkan insya Allah sampai di akhir kiamat nanti kita saling membantu. Insya Allah kita jadi penghuni surga. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ketiga, menjaga hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaimana? Seperti tadi kan? Ibu sudah jelaskan. Itu Nabi Yusuf itu menjaga hawa nafsu yang walaupun dia cantik dia tidak tergoda. Kalau istrinya di orang punya ya dia tidak tergoda. Insya Allah dia mempunyai iman yang kuat. Keempat, dia selalu sabar dalam menghadapi ujian. Dan kelima, selalu bersikap hati-hati. Ya, oke, sampai di situ sudah paham semuanya kan? Paham, Bu. Paham, Bu Guru. Nah, Paham. karena sudah selesai, nah sebelum Ibu akhiri karena 5 menit lagi kita akan istirahat. Akan ada
LKPD, tetapi LKPD ini dalam bentuk 6. Di situ ada pilihan ganda. Minggu depan, pertemuan minggu depannya kalian bisa kumpul dan simpan di meja Ibu Haryani. Bisa? Bisa, Bu Guru. Oke. Nah, oke. Nah, oke ya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya. Ya. Nah, di sini Bu Guru ada banyak sekali konspirasi saat ingin menyelenyapkan Nabi Yusuf. Nah, di situ dari tadi Bu Guru menerangkan belum ada nama saudara Bu Guru apa sih namanya Ibu Guru? Oh, itu. Bu, itu Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung namanya Binyamin gitu. Itu Benyamin namanya. Ya, bukan Benyamin kayak pelawak itu bukan. Paham Bu Guru. Benyamin. Oh, Benyamin. Oke. Nah, karena waktu istirahat sudah tiba, Ibu akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, silakan anak-anakku, bukunya disimpan di tas, semua peralatannya. Setelah itu kalian teratur untuk keluar istirahat. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah. Waalaikumsalam.